Hai, saya Saleh. Pada video kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar Photoshop. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kita harus mempelajari hal dasar? Karena sesuatu yang kuat itu berasal dari hal dasar. Jadi, kita harus mempelajari hal-hal dasar. Untuk mempelajari sebuah software, sebaiknya dimulai dengan memahami dasar-dasar software tersebut. Karena ketika dasarnya sudah kuat, biasanya untuk melakukan eksplorasi akan lebih mudah. So, mari kita mulai video kali ini. Pertama-tama kita harus buka dulu aplikasi dari Adobe Photoshop. Tentunya kita harus buka dulu ya, karena ini kan tutorial dasar Photoshop. Oke, ini adalah tampilan awal dari Photoshop. Selayaknya halaman depan, biasanya kalian akan disambut dengan karya-karya hasil kalian yang sudah kalian buat sebelumnya. Letaknya akan sebelah sini. Tetapi, karena saat ini kita baru pertama kali membuka Photoshop, itu tidak akan ditampilkan karya kalian, karena kita belum membuatnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja untuk memulai proses editing. Caranya dengan mengklik tombol create-nya di sebelah sini, lalu akan muncul dialog new dokumen seperti ini. Di sini terdapat berbagai macam pengaturan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian membuat lembar kerja. Nah, pengaturan ini berisi tinggi dan lebarnya halaman kerja kalian, kemudian satuannya apa, kemudian kalian juga bisa mengatur orientasi dari lembar kerja kita, mau landscape atau mau portrait, itu terserah kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa mengatur juga resolusi dari karya kita. Nah, resolusi ini biasanya dari skala 72 sampai dengan skala 300. Tetapi pada saat ini kita akan membuat feed Instagram yang ukurannya adalah 1080 dikali 1080 pixel. Oke. Kemudian orientasinya kalian buat saja portrait. Nah, karena kita gunakan hanya untuk media daring, jadi kita cukup mengatur resolusinya sejumlah 72 pixel per inci. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengatur color modenya. Pada umumnya, ada dua color mode yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah RGB dan juga CM Maker. Untuk detailnya, kalian bisa lihat video ada di atas ini. Oke? Nah, sekarang karena kita pakai untuk media desain, media daring, kita akan memilih color modenya adalah RGB. Selanjutnya, kalian juga bisa mengatur background dari lembar kerja kalian. Entah itu warna hitam, atau putih, merah, dan segala macam, itu terserah. Tapi pada saat ini, kita akan membuat background color modenya, itu background dari halaman kerja kita itu adalah putih. Oke, selesai dengan mengatur pengaturan dari lembar kerja, kita lanjut dengan klik create. Oke, stop di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman kerja kita, atau tampilan utama dari Photoshop. Di sebelah atas saya, ini adalah menu bar. Bagian ini memiliki banyak perintah yang bisa kita gunakan selama proses editing, seperti save, open, export, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya, ini adalah toolbox. Bagian ini berisi alat-alat atau tools-tools yang bisa kita gunakan selama proses editing, sehingga proses editing menjadi lebih mudah. Oke, setiap tools dan alat yang ada di sini itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Mungkin ya. Selanjutnya, sebelah kiri saya ini adalah option bar. Bagian ini berisi pengaturan lanjutan dari toolbox yang digunakan untuk panel atau palet atau panel-panel yang mempunyai kegunaannya masing-masing. Selanjutnya, posisi saya sekarang ini berada di halaman kerja. Pada bagian ini, segala hasil proses editing akan ditampilkan. Yap, ini adalah lembar kerja kalian. Selanjutnya, setelah kita memahami halaman muka dari Photoshop, ada satu hal yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami juga. Itu adalah layer. Nah, layer ini berisi objek-objek. Jadi setiap layer ini akan berisi beberapa objek. Nah, itu terserah dari kalian. Kalian bisa mengisinya. Nah, pada konsepnya, layer yang berada di atas layer lain itu di halaman kerja menampilkan objek yang paling depan dengan kita. Otomatis objek yang terdepan ini akan menimpa objek di bawahnya. Jadi
selain kalian memahami halaman muka juga, kalian juga harus memahami layarnya itu sendiri. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.